Shalom. Saya percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai hidup kita dimanapun saudara dan saya berada. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan, di dalam persekutuan kita yang indah. Saya percaya saudara dan saya, kita senantiasa terpelihara sempurna di dalam kasih Tuhan yang ajaib buat kita. Saudara, pagi hari ini kita bersama-sama akan memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, hadir di rumah saudara, hadir di tempat saya, dan dimanapun kita berada saudara, hadirat Tuhan yang kuat itu akan memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, membuat mujizat-mujizat terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Dan saya percaya pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan kami kepadamu. Engkau berdaulat Tuhan, Engkau bersemayam atas penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di mana nama-Mu dipermuliakan, di mana nama-Mu ditinggikan, Engkau menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan, biarlah pagi hari ini pada saat kami memuji dan menyembah Engkau, seluruh keluarga kami Tuhan boleh menyembah Engkau, seluruh orang-orang yang dekat kami boleh menyembah Engkau Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Hadirat Tuhan ada memenuhi hidup kami, membebaskan, memulihkan kami, dan memberikan kami kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan Engkau berfirman di tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau menggenapi firman-Mu Tuhan. Engkau menyatakan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar Tuhan melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan, oleh karena firman-Mu setiap kami peroleh iman untuk mengalahkan dunia ini Tuhan, dan menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Yesus, kami datang di hadirat-Mu. Kami angkat suara kami dan hati kami di hadapan-Mu. Biar Engkau yang layak menerima segala pujian dan pengagungan kami Tuhan. Sebab Engkau layak, Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita hampiri Tuhan Yesus dan katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan-Nya. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku
ayat 13 mengatakan, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kita memuji-muji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Sungguh besar Engkau Tuhan, dengan segala kedahsyatan-Mu, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Sungguh besar Yesus. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
kedahsyatanmu, Engkau ajaib. Perbuatanmu baik, kami puji tinggikan namamu Yesus. Kuasamu Kau curahkan bagi umatmu yang mengasihi Engkau. Sungguh indah, sungguh baik Tuhan. Hanya Engkau Yesus kami tinggikan, kami muliakan. Terpujilah Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Dan sing my soul, dan sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, 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 how great Thou Shalom Aleihim. Puji Tuhan Yesus Kristus. Tuhan maha baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bangga punya Yesus. Hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan untuk mengenal siapakah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus Alfa dan Omega, berarti awal dan akhir sama. Alfa sama dengan Omega, awal dan akhir. Yesus Kristus. Nah, gereja pemulihan adalah gereja yang mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan, supaya umat ini menjadi umat seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Pemulihan dari kata restoration, pemulihan artinya dikembalikan kepada yang semula, dikembalikan kepada yang semula, seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Jadi gereja pemulihan itu gereja yang sungguh-sungguh mempersiapkan umat yang terus-menerus dipulihkan Roh Kudus supaya segambar dengan Yesus. Kembali seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, bisa berjalan-jalan dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Itulah dia. Makanya gereja pemulihan mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu 22 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-17. Kedatangan Tuhan Yesus. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihat, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya.
Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-malaikatku memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Itulah ayat yang kita baca tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi jemaat pemulihan adalah jemaat yang mempersiapkan umat untuk kedatangan Tuhan Yesus, mengangkat umatnya yang dipulihkan Roh Kudus. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 3:21. Kisah Rasul 3:21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Seperti yang difirmankan Tuhan melalui nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus harus tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Seperti dikatakan oleh nabi-nabi Tuhan zaman dahulu. Jadi Kristus ada di surga sekarang. Kristus yang akan datang nanti mengangkat umatnya. Kristus artinya yang diurapi. Jadi yang akan diangkat nanti adalah umat yang diurapi Roh Kudus. Kristus tetap tinggal di sorga untuk datang nanti untuk mengangkat umatnya yang diurapi dengan Roh Kudus. Ya. Surat Wahyu ini ditujukan kepada orang Kristen. Jadi surat Wahyu ini ditujukan kepada orang Kristen, bukan semua manusia, bukan hanya untuk orang Kristen. Sebab ini ditujukan untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, supaya kita diangkat pada saat pengangkatan. Saya minta jemaat Tuhan, bacalah surat Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal 22. Renungkan baik-baik dan mengerti, supaya kita mengikuti apa arti daripada firman Tuhan itu. Ayat 8 dan 9 dikatakan, semua anak Tuhan atau orang Kristen yang menuruti surat Wahyu ini adalah hamba-hamba Tuhan, harus menyembah Tuhan. Jadi kita yang membaca dan merenungkan dan melakukan wahyu ini, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, siap untuk diangkat oleh Tuhan pada saat pengangkatan. Ya, kita diangkat Tuhan, maka kita harus menyembah Tuhan terus-menerus. Di dalam ayat yang ke-10 mengenai kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Tuhan bilang kepada Yohanes di Pulau Patmos, waktu Yohanes melihat tentang surat Wahyu, tentang penglihatan ini, Yohanes mencatat semua itu. Tuhan bilang, tidak usah dimeteraikan itu. Tidak usah dimeteraikan, karena waktunya sudah dekat. Kalau zaman dahulu, zaman Daniel, ya, zamannya Daniel disuruh untuk menyimpan dulu itu. Tapi waktu zamannya Yohanes di Pulau Patmos, waktu melihat surat tentang wahyu penglihatan itu, Tuhan bilang, jangan meteraikan ini, karena semuanya ini segera akan terjadi. Jadi Daniel, di dalam Daniel 12 ayat 4, Tuhan bilang, katakan, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai kepada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi Tuhan bilang kepada Daniel, Daniel, apa yang kau lihat itu, tulis semua itu peringatan untuk akhir zaman.
Tapi waktu Yohanes dikasih lihat tentang pewahyuan ini, wahyu ini, Tuhan bilang, jangan lagi yang kau meteraikan karena waktunya sudah dekat. Jadi surat wahyu ini tulis kepada kita supaya kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan mengangkat kita semuanya. Waktu sudah sangat dekat sekali. Ya. Sudah sangat sekali, dekat sekali. Ayat 11 dan 12 mengatakan, Tuhan membiarkan orang fasik, tapi Tuhan meneguhkan orang benar. Tuhan bilang, orang benar akan bertambah benar. Orang kudus semakin kudus. Orang fasik akan semakin fasik. Orang jahat semakin jahat. Ya. Orang cemar semakin cemar. Artinya, pada akhir zaman ini, Tuhan tidak mau memaksa kita. Kalau kamu mau jahat, ya jahat terus. Kalau kamu mau benar-benar terus. Kalau kamu kudus, ya kudus terus. Supaya kamu diangkat pada saat pengangkatan. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi bagian kita sekarang, kita harus benar-benar hidup dalam kekudusan Tuhan. Kita terus mesti pulihkan Roh Kudus supaya kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Kudus, terus kudus sampai Tuhan datang. Kita jadi orang benar, terus benar sampai Tuhan mengangkat kita. Tapi orang jahat tambah jahat. Itu urusan mereka. Bagian kita lagi dipulihkan. Kita akan dibawa Tuhan masuk ke surga. Tapi orang fasik akan dibuang ke neraka. Seperti dikatakan dalam surat Wahyu pasal yang ke-20 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Wahyu 20 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api atau neraka. Ya, jadi orang jahat semakin jahat, ya. Tapi orang baik semakin baik. Orang jahat akan dibuang ke neraka, seperti yang kita baca tadi. Orang fasik, orang jahat itu akan dibuang ke neraka. Tapi orang baik, orang benar akan diangkat masuk ke surga oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah dia. Tuhan Yesus datang sebagai Alfa. Ayat 13. Ayat 13 mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal, yang akhir, yang pertama dan yang terakhir. Ya. Dikatakan dalam Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak bisa masuk ke surga kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Dia satu-satunya jalan menuju ke surga. Tidak ada lain jalan kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini, di bumi ini tidak ada nama lain selain dalam nama Yesus Kristus terdapat keselamatan. Tidak ada nama lain. Jadi Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tuh. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Tidak ada satu penciptaan kalau tidak Yesus. Yesus menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yesus menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Makanya kita ini harus benar-benar beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita mulai bersama dengan Yesus, mengakhiri bersama dengan Yesus. Yesus adalah Alfa dan Omega.
ayat yang ke-14. Kita akan berikan pakaian lenan halus, ayat 14. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tuhan berikan kepada kita pakaian kain yang putih bersih, berlenan halus, putih bersih berkilau-kilauan. Itu pakaian untuk masuk ke surga, masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Seperti dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kita akan dipakaikan pakaian lenan halus yang putih bersih berkilau-kilau. Itu pakaian surga, pakaian untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin anak gembala. Nah, pakaian lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita ini terus mesti pulihkan Roh Kudus supaya kita jadi orang benar di hadapan Tuhan, kudus, disucikan. Maka Tuhan kasih kita pakaian lenan yang putih bersih berkilau-kilau. Itu pakaian masuk ke surga, supaya kita bersama-sama masuk surga yang pakaian kekudusan daripada Tuhan. Wahyu 22:15. Tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, yang melakukannya tinggal di luar. Ini adalah orang Kristen disebut anjing-anjing, tukang-tukang sihir. Surat Wahyu dibuat untuk seluruh orang Kristen. Jadi ini adalah orang Kristen yang jahat ini. Orang Kristen fasik, jahat, semua itu akan masuk neraka. Dia akan tinggal di luar surga, berarti dia masuk neraka dia. Ayat yang ke-16 dan 17. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ayat 17 terakhir. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Dan barang siapa mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi Roh Kudus bersama dengan kita. Pengantin perempuan berarti kita yang diurapi Roh Kudus. Roh Kudus bersama dengan kita memanggil orang yang belum diurapi Roh Kudus. Orang yang belum diurapi Roh Kudus, mari datang untuk diurapi Roh Kudus, ambil air kehidupan. Mari kamu datang diurapi Roh Kudus, ambil air kehidupan, supaya kamu dipulihkan Roh Kudus, supaya kamu diangkat pada saat pengangkatan. Tanpa pemulihan Roh Kudus tidak mungkin kita diangkat, tidak mungkin kita diangkat. Seperti Tuhan katakan di dalam surat Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai 39. Yesus pakai kata, barang siapa haus hendaklah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti katakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Yesus manggil supaya kita datang mengambil air hidup, itu Roh Kudus. Harus kita terus mesti urapi Roh Kudus supaya kita dipulihkan Roh Kudus, supaya kita layak untuk masuk ke surga. Kita harus penuh Roh Kudus. Seperti dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Kita harus penuh Roh Kudus supaya kita diangkat. Sebentar lagi Alfa Omega, Yesus Kristus, awal akhir, yang menciptakan segala-galanya, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, akan datang mengangkat kita yang diurapi Roh Kudus. Kristus akan tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi di dunia ini. Jadi di dunia ini sekarang terjadi pemulihan oleh Roh Kudus. Lalu sesudah pemulihan terjadi Roh Kudus, Yesus Kristus turun dari surga sampai ke awan-awan. Dan kita semua yang diurapi Roh Kudus akan diangkat di bawah Tuhan Yesus masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian harus haus terus mesti urapi Roh Kudus. Tuhan Yesus pakai istilah, barang siapa haus, dalam Wahyu katakan, siapa yang haus datang ambil air kehidupan cuma-cuma. Saya mohon jemaat Tuhan, inilah firman untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus, supaya kita siap mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan Yesus. Jauhkan segala macam dosa.
Ini bukan zamannya kita main-main. Kita serius, sungguh-sungguh hidup kekudusan. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita memandang Allah. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita memandang Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran di sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam firman Allah. Kita harus penuh dengan firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, berlindung dalam firman Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, taat firman Tuhan, lakukan firman Tuhan sampai Tuhan mengangkat kita semua. Kita penuh Roh Kudus, kita penuh firman Tuhan. Tuhan memberkati jemaat. Saya memberkati jemaat pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Firman-firman Kau sampaikan kepada kami, karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau awal dan akhir. Engkau awal dan akhir. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau jalan kebenaran hidup. Engkau adalah semua bagi kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan Alfa Omega, awal akhir. Semua kami punya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu yang telah kami dengar dalam doa hati kami semua. Ingatkan kami semua firman-Mu ini Roh Kudus. Beri kami kekuatan, tenaga-Mu Roh Kudus, menjadi pelaku firman-Mu ini, supaya kami hidup kudus, suci, saleh di hadapan-Mu. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin kami ketemu dengan Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Roh Kudus, kami haus untuk menerima urapan Roh Kudus-Mu. Supaya Roh Kudus terus memulihkan kami. Roh Kudus mematikan semua kedagingan kami. Roh Kudus bebaskan kami sifat-sifat duniawi. Sifat kedagingan kami akan dipulihkan oleh Roh Kudus, supaya kami layak di hadapan diangkat pada pengangkatan. Waktu sudah dekat, kerajaan Allah sudah sangat dekat sekali. Oh Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita mau menerima urapan baru dari Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang terus mengurapi kita. Roh Kudus akan mematikan semua kedagingan kita. Roh Kudus akan mematikan semua sifat dunia kita. Dimatikan Roh Kudus, supaya kita hidup kekudusan, kesucian, kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kekudusan tidak mungkin ketemu Tuhan Yesus. Allah pamalama katakan tanaman. Oh Yesus Kristus, Engkau melihat Tuhan tangan kami semua. Kami angkat kepadamu, karena kami haus diurapi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memulihkan kami. Roh Kudus menguduskan kami. Roh Kudus mengubah kami. Roh Kudus membaharui kami. Roh Kudus berikan kami kuasa. Allah pamalama katakan tanah nama-nama. Irrofa malabinafe malabentoren palamengat. Ilanasan tanah nama-nama. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Haleluya. Hosanna ma. Orang napa malabanama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan curahkan Roh Kudus mengalir kepada kami saat ini. Bagikan tiupan angin kencang, bagikan lidah api. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Allah pamalama katakan nama. Irrapa malabantam empalama katamba. Irna pamalabintam empalama. Irana nama. Irana pamalabintam empario sanama. Illopa malabikan tanah nama. Inafe Mario sanama. Illa panapam emporko sanana. Illopa emanapan. Inaisa panaikum amparko sanama. Haleluya. Hosana. Ilaman anafi malabino korban mah. Irrapa malabakatokan ta. Irana pamanam. Haleluya. 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 Amin. Mari sudah angkat tanganmu ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan jadikan kita semua kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Angkat terus tanganmu ke atas untuk menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus terus menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menyucikan, menguduskan kita, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya. Shalom Aleichem. Tuhan berkati.